Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida di video pembelajaran kimia. Masih kita lanjutkan materi kimia kelas 10 semester 1 yaitu tentang teori atom mekanika kuantum yang di dalamnya akan dibahas konfigurasi elektron, bilangan kuantum, menentukan bilangan kuantum. Nah, kita simak penjelasannya. Nah, perhatikan dulu gambar berikut. Gambar apakah ini? Iya, kipas angin yang sedang tidak dinyalakan. Kalau misalnya kita nyalain nih ya kipas angin. Sekarang dinyalakan. Kemudian, apakah kita bisa menentukan bilah setiap yang ada di dalam kipas angin? Nah, nggak bisa kelihatan dong. Misalnya ini bilah 1, ini bilah 2, 3, 4. Kemudian kita nyalakan kipas anginnya. Ketika bergerak, kelihatan nggak bilah 1 yang mana, bilah 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana? Nah, tidak terlihat ya. Nah, ini apa hubungannya dengan teori atom mekanika kuantum? Oke, teori atom mekanika kuantum di sini menjelaskan struktur atom terkait kedudukan elektron dalam atom menggunakan pendekatan mekanika kuantum. Nah, teori ini diawali oleh hipotesis de Broglie tentang dualisme materi. Dualisme itu artinya dua ya, lisme itu artinya, nah seperti ini. Jadi, materi itu menurut de Broglie bisa bersifat sebagai partikel alias memiliki massa dan volume, dan dia juga bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, maksudnya apa sebagai gelombang? Nah, misalnya ini adalah suatu atom, di tengahnya ada inti atom, ya. Nah, ini adalah gerakan elektron. Jadi gerakan elektron itu gerakannya seperti gelombang menurut hipotesis de Broglie seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin secara bersamaan dan akurat mengukur posisi dan momentum dari partikel yang sedang bergerak. Contohnya tadi, waktu kita menyalakan kipas angin. Apakah kita bisa menentukan bilah 1, 2, 3, 4 di mana? Nah, ini maksudnya, ya. Kemudian, menurut teori atom mekanika kuantum, posisi elektron juga di dalam mengelilingi inti atom itu tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi kayak tadi kipas angin, nggak tahu yang 1 itu yang mana, yang 4 di sebelah mana, ya. Mirip seperti posisi elektron di dalam atom saat dia mengelilingi inti atom. Jadi tidak dapat diketahui secara pasti, ya. Nah, oleh karena itu, kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron itu berada pada orbital atom. Dengan kata lain, orbital adalah daerah kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron dalam atom. Nah, jadi di sini itu ada tempat, ya, tempat atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, dinamakan orbital, ya. Jadi kita tidak tahu nih elektron itu pastinya di mana tempatnya, ya. Nah, namun ada daerah yang namanya daerah kebolehjadian disebutnya orbital, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan keberadaan elektron? Ya, dilihat dari apa saja. Nah, untuk mengetahui keberadaan elektron itu dilihat dari yang namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama atau disebutnya atau disimbolkan N kecil. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau singkatnya L, ya simbolnya. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik, disimbolkan M kecil, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, disimbolkan dengan S kecil. Nah, apa perbedaannya? Baik, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, bilangan kuantum utama atau N, intinya, mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar pula ukuran orbital, ya, dan semakin tinggi energinya. Nah, nilai N itu yang diperbolehkan adalah bilangan bulat 1, 2, 3. Nah, bilangan kuantum utama ini tuh kalau di Bohr disebutnya kulit. Oke? Nah, masih ingat di teori atom Bohr kulit itu ada apa aja? Iya, ada kulit K, ini ya. K,
L, M, N. Nah, bilangan kuantum utama disimbolin sama N kecil. Maka kalau kulit K itu N-nya adalah 1, L adalah 2, 3, dan seterusnya. Itu ya, itu adalah kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, mendeskripsikan bentuk orbital. Nanti kita lihat bentuk orbital itu seperti apa. Nah, nilai L yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari 0 sampai N-1. Nah, intinya bilangan kuantum azimut itu adalah subkulit. Jadi, kalau kulit itu yang besarnya, di dalamnya itu ada sub-subnya lagi. Ya. Nah, harga L atau subkulit, ini L kecil ya. Nah, subkulit itu ada 4. Ada S, sini ya Ibu tulis ya, subkulit. Nah, subkulit itu ada 4. Ada S, P, D, dan F. Nah, setiap subkulit itu punya harga L. Nah, untuk subkulit pertama itu N-1, berarti N-1, N-1, berarti 1 kurangi 1, 0. Maka ini 0. P itu adalah 1, ini adalah 2, harga L-nya ini adalah 3, seperti itu. Ya, itu adalah harga bilangan kuantum azimut pada setiap subkulit. Oke, selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik, atau disimbolin sama M kecil. Nah, ini mendeskripsikan orientasi orbital. Nah, nilai M yang diperbolehkan adalah plus minus L. Jadi, M di sini adalah orientasi orbital. Ya, orientasi dari orbital. Itu apa sih orbital teh? Nah, ya sebentar. Nah, harga M ini adalah plus minus dari L. Ya, jadi kalau subkulitnya S itu kan 0, maka M-nya itu adalah 0. Kemudian kalau subkulit P itu adalah L-nya 1, maka harga M-nya itu dari min 1 sampai plus 1, gitu ya. Nah, kemudian kalau D, L-nya itu adalah 2, maka harga M-nya dari min 2 sampai plus 2. F, L-nya adalah 3, maka M-nya itu dari min 3 sampai plus 3, seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah spin. Nah, spin ini mendeskripsikan arah elektron, gitu ya, arah elektron. Ya, ini adalah arah elektron berputar, ya. Nah, nanti kalau dituliskan arah elektronnya ke atas, misalnya, nah ini adalah S-nya plus setengah. Kalau ke bawah itu adalah S-nya min setengah, ya. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya berhubungan dengan konfigurasi elektron, ya. Jadi nanti kita bahas kembali. Baik. Nah, ini secara gambarannya tempat kebolehjadian ditemukan elektron. Misalnya, kulit pertama itu adalah K, berarti N-nya adalah 1. Nah, di kulit pertama itu hanya ada 1 S, maka kotaknya itu 1, ya. Kemudian di kulit kedua itu ada 2S dengan 2P. Jadi subkulit 2S dan 2P. Nah, untuk 2S kotaknya adalah 1, 2P kotaknya ada 3, kayak gitu. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya. Ini hubungannya. Jadi, kalau subkulitnya itu adalah S, ya, di mana harga L-nya adalah 0, ini harga L-nya adalah 0. Kemudian jumlah maksimum elektronnya itu adalah 2. Ya, maksudnya apa? S itu bentuk orbitalnya atau bisa kita gambarkan dalam bentuk kotak. Kotaknya adalah 1. Nah, setiap kotak ini diisi oleh 1 pasang elektron. Berarti kalau 1 pasang berapa elektron? 2, ya. Nah, gimana cara ngisinya? Cara ngisinya itu adalah ke atas dulu. Misalnya 1 elektron. Kalau misalnya 2 elektron berarti yang satunya ke bawah gitu, ya. Nggak boleh dituliskan sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah kayak gitu, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah subkulit S, jumlah orbitalnya 1. Dan harga M-nya, ini harga M-nya. Ya, itu adalah 0, plus minus dari L. Kemudian kalau P, harga L-nya adalah 1. Ya. Nah, jumlah maksimum elektron di subkulit P itu adalah 6. Maka karena 6, dia berapa pasang? 3 pasang. Kalau 3 pasang berarti berapa kotak? 3 kotak.
Maka kita gambarinnya gini, kalau misalnya 6 ya, 1, 2, itu kayak tanda panah ya, 3. Nah, yang keempat itu balik lagi ke yang pertama, tapi ke bawah. 4, 5, 6, kayak gitu ya. Nah, harga M-nya itu plus minus dari 1, dari min 1 sampai plus 1 ya. Nah, kemudian D itu harga L-nya adalah 2, jumlah elektron maksimumnya 10, maka berapa pasang? 5. Karena 5 pasang berarti kotaknya ada 5 gitu ya. Nah, misalnya gambarin 1, 2, 3, 4, 5. Terus balik lagi 6 ke bawah ya, 7, 8, 9, 10 kayak gitu ya. Nah, ini harga M-nya dari min 2 sampai plus 2 ya. Dan untuk F dengan L sama dengan 3, dia jumlah maksimum elektronnya adalah 14, maka 7 pasang, maka kotaknya itu ada 7 kayak gitu ya. Baik, itu adalah bilangan kuantum. Nah, sekarang bilangan kuantum ini berhubungan dengan konfigurasi elektron ya. Jadi nanti akan semakin paham kalau kita sudah masuk ke konfigurasi elektron ini. Baik. Nah, di teori atau mekanika kuantum itu dikenal dengan istilah yang namanya aturan Aufbau. Nah, pengisian elektron pada setiap kulit itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, paling rendah itu di mana? Yang ini, 1S. Ya, jadi ini ke sini, 1S, kemudian balik ke sini, 2S, gitu ya. Kemudian 2P, 3S, gitu. Jadi, muter, ya. Nah, terus gitu ya. Jadi pengisian elektronnya seperti itu ya. Jadi dari 1S, kemudian 2S, kemudian dari 2S ke sini 2P ya. Nah, 2P, kemudian 3S, 4S kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini juga dikenal yang namanya aturan Hahn. Nah, di mana pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula menempati orbital sendiri-sendiri dulu. Jadi tadi yang Ibu contohin, jadi ke atas dulu ya. Nah, kalau udah mentok sampai akhir, itu balik lagi ke awal, itu ke bawah. Gitu, sendiri-sendiri dulu ya, baru berpasangan gitu ya. Kayak kita kan sekarang sendiri-sendiri, baru nanti berpasangan gitu ya sama jodoh kita ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dikenal juga dengan larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini menyatakan tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, nah makanya dikenallah yang namanya bilangan kuantum spin. Jadi spin ini yang akan membedakan elektron satu dengan elektron lainnya. Bisa plus setengah, bisa juga min setengah. Ya. Nah, Bu, ini gimana sih maksudnya? Baik, supaya lebih memudahkan, Ibu akan membuat singkatan ya untuk konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, singkatannya seperti ini. Oke, nah singkatannya seperti ini. Coba perhatikan, apa dulu yang kita tulis? Apa yang kita tulis? 1S dulu ya, kan 1S, 2S gitu ya. 1S, 2S, terus 2P, 3S. Nah, singkatannya kayak gini. Jadi S kuadrat PS kuadrat DPS kuadrat FDPS kuadrat. Bu, gimana maksudnya? Baik. Jadi, kalau kamu mau menentukan konfigurasi elektron, itu kita lihat dulu. Nah, ini S kuadrat. Maksudnya tulis dulu S-nya 2 kali. S. Oke. PS kuadrat. PS. Gitu ya. DPS kuadrat. DPS. Dan seterusnya ya. FDPS, FDP ya. Ini P ya harusnya ya. Oke. Nah, kemudian untuk S itu dimulai dari kulit pertama. Oke. Oke, Ibu tulis di sini ya. Mana? Untuk S itu dimulai dari kulit pertama. Maka kamu tulis di S pertama di depannya itu angka 1. Nah, lanjutin S berikutnya angka 2. Lanjutin S berikutnya angka 3.
ketemu lagi S4, ketemu lagi S5, ketemu lagi S6, dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian untuk P dimulai dari kulit kedua. Ya, jadi angka 2 di depannya. Ini 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk D dimulai dari kulit ketiga. Nah, mana D? Ini ya D ya. Ini 3, kemudian 4, nanti ada 5D ya. Nah, untuk F itu dimulai dari kulit keempat. Ya, di sini F ya. 4F di sini. Oke. Nah, sekarang kita lengkapin. Masih ingat kan kalau S itu berapa jumlah pasangan elektronnya? Satu pasang itu berapa elektron? 2, berarti nanti 1S pangkat 2. Ini adalah elektron. Kemudian 2S, S-nya berarti kuadrat. P itu berapa kotaknya? 3, berarti 2P pangkat 6. Ya, kan elektronnya kalau 3 kotak berarti ada 6 pasang. Ada 6 elektron, 3 pasang ya. Ini 2, ini 6, ini 2, D itu 10, P itu berapa? 6. 2, 10, 6, 2. Nah, F itu 14 ya, dan seterusnya. Nah, ini konfigurasi elektron yang sudah disingkat. Jadi, SS, PS, PS, ini ya. Nah, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Ya, Bu, kita ke contoh aja yuk, biar lebih real. Baik, kita lihat ini 11Na, 11-nya harus kecil ya. Nah, 11Na. Oke. Nah, kalau 11Na berarti berapa elektronnya? Ya, ini kan menentukan elektron ya, si nomor atom ini ya. Maka ini elektronnya ada 11. Oke. Nah, supaya lebih paham, kamu tulis dulu aja ini SS, PS, PS gitu ya. Jadi S, PS misalnya ya, atau mau lagi lah. Udahlah segini aja dulu ya, soalnya 11. Baik. Nah, kemudian jangan lupa kalau S itu dimulai dari angka 1. Berarti ini 1S gitu ya. 2S, ini 3S. Oke. Kalau P dimulainya dari 2. Berarti ini 2P. Nah, baru dilengkapin. 1S pangkat 2. 2S pangkat 2. 2P pangkat berapa? 6 ya. Nah, ini totalin dulu udah berapa? Kita kan butuhnya 11 ya. 2 tambah 2 tambah 6. 2P pangkat 6. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau ditotalin 10. Kita butuhnya 11. Maka 3S itu pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Udah jadi. Ya, gampang kan? Baik, sekarang 17Cl. Nah, kalau 17Cl, berapa elektronnya? 17 ya. Jadi sama kayak tadi, bikin dulu aja SS, PS, PS gitu ya. Nah, kemudian S dari 1, 2, 3. Ini 4 ya, pakai atau enggak boleh ditulis dulu lah ya. Kemudian P itu dari 2. Baru dilengkapin 1S pangkat 2, 2S kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat. Hitung dulu nih udah berapa? Berapa? 10, 12. Berarti masih perlu ya, ini 3P. Pangkat berapa? Ini baru 12, maka kurangnya berapa? 17 kurangnya 12, itu adalah 3P pangkat 5. Ya, nah ini nggak usah berarti yang S berikutnya. Udah sampai sini konfigurasinya. Ya, oke. Contoh selanjutnya adalah 26Fe. Berapa elektronnya? Iya, 26. Ya, maka 26Fe biasa tulis dulu S, S, P, S, P, S. D lah ya, siapa tahu sampai D. Ini 1, 2, 3, 4. 2, ini 3 ya, yang P, yang D itu mulai dari 3. Oke, lengkapin. 2S kuadrat, 2S kuadrat, 2P pangkat 6. 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2. Totalin dulu berapa nih? 2 tambah 2 tambah 6, 10. Nah, baru 20 ya. Kita butuhnya 26. Berarti D itu kan maksimumnya 10. Berarti kalau 6 itu masih masuk. Berarti 3D pangkat 6. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ya. Baik. Nah, sekarang apa hubungannya dengan bilangan kuantum?
Nah, sekarang kita lihat penentuan bilangan kuantum. Mirip kayak tadi aja ya. Nah, ini dulu yang 11 Na. Tentukan konfigurasi elektron dan tentukan bilangan kuantum pada elektron terakhir. Baik, 11 Na. Bikin dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Maaf, 3s berapa berarti? Oke. 3s pangkat 1 ya, karena elektronnya kan 11, berarti ini 10, 11. Baik, nah yang ditanyakan adalah bilangan kuantum pada elektron terakhir. Berarti elektron terakhir itu yang mana? Yang ini kan? Nah, oke. 3s pangkat 1. Ya, nah sekarang 3s pangkat 1 itu, kalau kita ingat-ingat bilangan kuantum ada berapa? Ada 4. Bilangan kuantum utama, N, bilangan kuantum azimut, subkulit L, magnetik, dan spin. Nah, yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama, ya, bilangan kuantum utama, atau disebutnya adalah kulit, atau disimbolin dengan N. Nah, yang mana? Yang ini. Angka di depan huruf. Angka di depan huruf pada subkulit. Berarti N-nya adalah 3. Gitu, ya. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut itu adalah subkulit. Ya. Nah, subkulit itu simbolnya adalah L kecil. Nah, masih ingat subkulit nilai subkulit S itu berapa? Coba SPDF. Dengan L adalah N-1. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Maka karena ini subkulitnya S, elektron terakhirnya yang ini berarti harga L-nya adalah 0. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian bilangan kuantum magnetik. Ya, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital dan orientasi. Nah, gimana cara gambarnya? Baik. Nah, kalau S itu berapa kotak? Masih ingat? Nah, S itu kotaknya 1. Nah, gini ya, kotaknya 1. Maka kotaknya 1 dia berisi berapa elektron? Maksimum kan 2. Tapi di sini elektronnya itu adalah 1. Berarti hanya ke atas saja, gitu ya. Nah, masih ingat harga M-nya berapa kalau S? 0. Maka harga M-nya itu adalah 0. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang yang terakhir adalah spin. Ya, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Nah, spin ini menyatakan arah perputaran elektron. S-nya berapa? Coba. Elektron terakhir itu mengarah kemana? Ke atas. Maka kalau ke atas, harga bilangan kuantum spin-nya adalah plus 1/2. Ya, nah ini yang disebut bilangan kuantum untuk menyatakan letak kebolehjadian elektron. Jadi, mungkin saja si elektron 3s pangkat 1 itu berada di kulit ketiga dengan subkulit 0, M-nya 0 dengan arah elektronnya itu ke atas. Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang yang 17Cl. Ya, 17Cl. Oke, bikin dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. Oke, 3p5. Berarti yang mana elektron terakhirnya? Yang 3p5 yang ini ya. Oke, 3p5. Berarti N-nya berapa? Yang ini kan N-nya ya. 3. Terus L-nya. Karena ini P itu berapa L-nya? 1 ya. Nah, terus M-nya. Sekarang kita gambar dulu. P itu kotaknya berapa? Ya, kotaknya 3. Ya, karena di sini berisi berapa elektron? Ya, elektronnya itu adalah 5. Ini ya. Maka kita gambarin. Ke atas dulu. 1, 2, 3. Nah, balik lagi ke sini. Itu ke bawah. 4, 5. Kayak gitu. Ya. Nah, harga M-nya di tengah-tengah itu 0. Ke kiri itu -1, ke kanan itu +1. Ya. Nah, karena elektron itu berhenti di mana? Elektron terakhir. Ini kan, elektron terakhir itu yang ini ya. Nah, karena dia berhenti di M sama dengan 0, maka harga M-nya itu adalah 0. Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang spin-nya. Spin-nya itu berapa? Oke, spin. Sekarang S-nya. Elektron terakhir kemana? Arahnya ke bawah. Karena ke bawah plus atau min?
min 1/2 ya. Nah, inilah harga bilangan kuantumnya ya, bisa dipahami? Oke, sekarang Fe terakhir 26 Fe. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, terus apa lagi? 3D6 ya. Nah, maka elektron terakhirnya yang mana? Ya, elektron terakhirnya yang 3D6, yang ini ya. Nah, sehingga 3D6 itu N-nya berapa? Ya, 3. Terus L-nya? Karena D itu berapa nih? 2 ya. Berarti 2. Terus M-nya sekarang. D itu berapa kotaknya? D itu kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambahin. Nah, terus elektronnya itu ada berapa? Ada 6. Ini ya, elektronnya ya. Kan paket 6. Kita gambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Berarti di tengah 0, ke kiri min 1, terus min 2, ini plus 1, terus plus 2. Ya. Oke, sekarang elektron itu berhentinya di mana? Di sini kan, elektron terakhir itu ya. Maka harga M-nya adalah min 2. Kayak gitu ya. Oke, sekarang spinnya. Yang terakhir, spin. Spinnya, elektronnya ke bawah, berarti plus atau min? Min setengah. Ya. Nah, itulah teori atom mekanika kuantum, bilangan kuantum, dan konfigurasi elektron. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Kalau masih bingung, boleh diulangi lagi videonya. Ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Saya Bu Sinda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.